Renungan Kefas mengumumkan tahun rahmat Tuhan. Lukas 4 ayat 14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, lalu tersebarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Pengumuman Yobel adalah Injil yang sesungguhnya, Injil yang limpah dan sempurna. Injil yang hanya mencakup sebagian, memberitahu orang bahwa mereka adalah orang-orang dosa yang ditakdirkan untuk masuk neraka. Tapi Yesus mengasihi mereka dan telah mati di kayu salib bagi mereka. Dan jika mereka percaya kepadanya, mereka akan memiliki hidup yang kekal. Itu hanyalah satu bagian dari Yobel. Yobel adalah suatu pengumuman pembebasan dari perbudakan dan pemulihan hak kesulungan rohani kita. Yobel ini adalah tahun rahmat Tuhan. Menurut Injil Lukas 4, Tuhan Yesus mengumumkan Yobel pada suatu hari Sabat di Galilea. Tetapi selama berabad-abad kemudian, Yobel telah diabaikan. Karena itu kita perlu satu pemulihan Yobel perjanjian baru. Kita telah dipulihkan kepada kenikmatan terhadap Allah Tritunggal sebagai pohon hayat dan terhadap Kristus sebagai tanah permai kita, bagian kita. Tanah permai sebenarnya lebih misterius daripada pohon hayat. Karena tanah permai adalah penggenapan dari pohon hayat itu. Adam tidak makan buah pohon hayat, tetapi bangsa Israel mengambil bagian dalam kekayaan tanah permai itu. Hari ini kita sedang menikmati Allah Tritunggal sebagai pohon hayat, dan bahkan kita sedang menikmati Kristus sebagai tanah permai. Puji Tuhan bahwa kita memiliki bagian dalam tanah permai ini. Menurut Kolose 1 ayat 12, bagian ini adalah bagian orang-orang kudus. Sobat Kefas, dalam tahun Yobel ini kita juga telah dibebaskan dari belenggu. Dulu kita adalah orang-orang yang tertawan, tetapi kini kita telah dibebaskan dari perbudakan dan dibawa kembali kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini adalah satu petunjuk lebih jauh bahwa kita ada di dalam Yobel perjanjian baru. Kita perlu tahu apakah sebenarnya tahun Yobel ini, juga bagaimana kita dapat menikmati Yobel ini. Maka itu kita perlu berdoa agar Tuhan membawa kita dapat menikmati tahun Yobel setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.